Oke, selamat malam semuanya. Kita kembali lagi dengan kuliah Anfisman 2 ini ya. Kita melanjutkan apa yang telah kita pelajari di minggu lalu ya, yaitu tentang anatomi fisiologi hepar atau hati ya, liver yang kedua. Nah, ini adalah kuliah kita yang ke-6 ya. Setelah kuliah ke-7 nanti mungkin setelah ini kita bisa mengadakan kuis ya. Saya akan kasih kalian kuis ya. Oke. Oke, coba kalian ini dulu ya. Kita mau apa? Vevox dulu ya. Pergi ke Vevox. Terus join dia ID-nya ini ya. 150868073. Ketika makanan yang mengandung lemak masuk ke duodenum, maka empedu akan dikeluarkan oleh apa? Dengan bantuan apa? Oke ya, saya close ya. Saya close. Oke, jawabannya apa? Coba kita lihat. Wah, kebanyakan jawab hepar atau pankreas ya. Oke, hanya sedikit yang menjawab 3. Kira-kira apa yang betul ya? Betul adalah sebenarnya adalah 3 ini ya. Memang empedu itu diproduksi oleh hepar ya. Empedu diproduksi oleh hepar, tetapi dia itu disimpan dalam kantong empedu ya, dan ketika makanan mengandung lemak masuk ke duodenum, maka empedu akan dikeluarkan oleh kantong empedu ya, dengan bantuan CCK. CCK itu apa? Cholecystokinin ya, CCK. Oke. Nah, jangan lupa ya. Kemudian ini, beberapa obat mengalami siklus enterohepatik ya. Hasil metabolisme obat, metabolit ya, artinya hasil metabolisme obat itu namanya metabolit ya. Dari hepar akan larut di apa? Di dalam apa? Dan masuk kembali ke dalam usus halus dan kemudian diserap dan dibawa kembali ke hepar melalui vena. Nah, ayo coba dijawab ya. Ini pelajaran minggu lalu ini ya. Oke. Kalau sudah, ya kita akan lihat jawab berapa yang mana yang betul ya. Alright. Kebanyakan menjawab nomor 1. Ya, sebenarnya jawaban yang betul adalah nomor 2. Ya, yaitu hasil metabolisme obat dalam hepar akan larut di dalam empedu ya, dan masuk kembali ke hepar melalui ya, dia akan masuk kembali ke usus halus dan kemudian diserap dan dibawa kembali ke hepar ya melalui vena porta ya, vena porta. Oke. Nah, sudah ya. Sekarang kita pelajari mengenai pencernaan karbohidrat ya. Nah, apa karbohidrat yang kita makan? Jadi sekali lagi saya kasih tahu kalian ya. Tunggu sekejap.
Hmm. Nah, saya akan kasih tahu kalian bahwa di sini saya banyak catatan ya, catatan di sini di bawah sini ya, banyak catatan ya. Jadi di sini kan hanya gambar ya dan keterangannya ada di bawah. Jadi kalau kalian download saya punya PowerPoint ya, nah kalian lihat di sini. Nanti kalian gerakkan begini ya, dan kalian bisa lihat catatan saya di sini ya. Setiap ini yang ada ininya, gambarnya tuh saya ada catatannya ya. Nah, seperti ini ada catatannya. Oke, seperti ini ada catatannya. Ya, Baik, Pak. ya. Oke, sekarang kalau kita makan, makanan kita mengandung apa? Kalian makan apa? Nasi, ya. Nah, singkong, apalagi roti, ya. Nah, semuanya ini adalah starch atau pati, ya. Starch atau pati, ya. Dia adalah polisakarida. Oke. Nah, sebenarnya pencernaan sudah dimulai ketika makanan ada di mulut, ya. Nah, di mana di dalam ludah kita ada enzim namanya amilase, ya. Dan amilase ini sudah mulai menghidrolisa polisakarida menjadi disakarida, ya. Nah, di sini tapi dia karena hanya cepat saja kan, dia berjumpanya dengan amilase di mulut itu hanya sebentar, ya. Jadi dia akan dilanjutkan di usus, ya, melalui amilase, yaitu enzim amilase yang dikeluarkan oleh pankreas, ya. Nah, di dalam usus halus ya akan diadakan pencernaan lebih lanjut. Oke, dari oligosakarida. Jadi kan dari polisakarida dia akan terhidrolisa menjadi oligosakarida, ya. Nah, dari oligosakarida menjadi disakarida. Itu dua ya. Nah, disakarida itu seperti laktosa, maltosa, sukrosa, galaktos. Ya, ini disakarida ya. Nah, disakarida ini akan dihidrolisa menjadi monosakarida ya, seperti laktosa akan menjadi galaktosa dan glukosa ya. Maltosa menjadi 2 glukosa, sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa ya. Nah, ini terjadi di mana? Di enzim di dalam lapisan brush border namanya ya, brush border di usus halus. Jadi kalau kalian lihat usus halus itu usus halus ya, namanya juga usus halus ya. Memang dia mempunyai apa namanya? Otot polos ya, tetapi di situ sebenarnya ya ada banyak bagian di usus itu banyak jonjot-jonjot usus ya. Nah, di situ ada yang namanya brush border. Di situ akan mengeluarkan enzim ya seperti dextrinase, glukoamilase, laktase, maltase, sukrase ya yang akan mengkatalisa hidrolisis disakarida menjadi monosakarida ya. Nah, jadi 3 tempat ini yaitu di mulut, kalau ini pankreas sebenarnya pankreas ya, dan ini adalah usus halus ya. Nah, glukosa dan galaktosa ya, ini kan sudah monosakarida sekarang ya, mereka akan diabsorpsi dari mana? Dari usus masuk ke liver ya kan? Diabsorpsi ya melalui kotransport dengan natrium. Ya, jadi dia itu symporter ya dengan natrium. Fruktosa ya dapat lewat melalui difusi terfasilitasi ya. Nah, dan monosakarida lainnya ya dapat meninggalkan sel-sel epitelial dengan cara fasilitated difusi yang terfasilitasi ya. Nah, masuk ke dalam pembuluh kapiler di dalam villi itu di mana? Di usus halus ya. Dan kemudian akan dibawa ke hati atau liver melalui hepatic portal vein ya.
Portal vein itu di mana? Itu di hati ya, masuk ke hati. Itu yang pertama utama ya, yaitu portal vein. Nah, peranan liver atau hepar dalam metabolisme karbohidrat. Nah, di sini ada istilah glucogenesis. Apa itu glycogenesis? Bukan gluko ya, glycogenesis, yaitu pembentukan glukosa menjadi glikogen. Ya, glikogen itu adalah polimer ya, satu polimer. Jadi glukosa menjadi glikogen. Ya, caranya dari glukosa menjadi glikogen menjadi glukosa. Ya, dia ya kan kalau dia bisa dari glukosa dulu menjadi glikogen ya, melalui glukos 6 fosfat ya. Ada juga dari glikogen menjadi glukosa, bisa juga ya, melalui enzim. Ini enzimnya adalah hormonnya dari glukosa menjadi glikogen, hormon apa? Insulin ya. Nah, dari glikogen menjadi glukosa, hormon apa? Hormon glukagon ya. Nah, glikogenolysis. Lysis itu artinya putus ya, atau pecah putus ya, atau apa tuh lysis, kayak apa namanya, melebur gitu ya, lysis ya. Hancur, Pak. Hancur ya. Glycogenolysis artinya justru glikogen yang dipecahkan ya, perubahan glikogen menjadi glukosa. Oke. Nah, gluconeogenesis, apa itu gluconeogenesis? Ya, itu adalah pembuatan glukosa dari unsur-unsur lain, karena genesis itu artinya pembuatan ya. Jadi gluconeo, kamu lihat neo artinya baru ya. Jadi kita membuat glukosa yang baru ya, pembuatan glukosa dari unsur-unsur lain seperti asam laktat, asam amino, lemak, dan lain-lain. Ya. Jadi kalau kalian boleh lihat ini gambar ya. Nah, di glikogen dan glukosa ya, di liver itu timbal balik ya, bisa dari glukosa ke glikogen, dari glikogen ke glukosa ya. Nah, laktat ini bisa, bukan laknat ya, laktat ya. Nah, misalnya kita kalau glikogen itu banyak disimpan di otot. Kenapa banyak disimpan di otot? Karena otot itu perlu waktu bergerak ya, dia perlukan energi ya. Jadi energinya dari mana? Yaitu glikogen akan pecah menjadi glukosa ya. Dan glukosa akan pecah lagi, glikolisis ya, glikolisis besar lagi ya. Kemudian menjadi laktat, dan laktat itu nanti masuk ke dalam sistemnya sini ya. Nanti laktat ini bisa diubah menjadi glukosa lagi, kemudian berubah menjadi glikogen lagi. Ya, saya harap mengerti ya tentang ini, gluconeogenesis dan glycolysis ya. Nah, sekarang tadi kan karbohidrat, sekarang pencernaan protein ya. Nah, protein itu adalah apa? Polimer kan, seperti polimer ya. Dari apa? Asam amino ya. Nah, sekarang oleh suatu hormon yang dinamakan pepsin ya, yang dikeluarkan oleh lambung ya, dengan adanya HCl ya, protein akan dipecah ya menjadi polipeptida yang besar. Ya, polipeptida yang besar. Oke. Nah, oleh enzim-enzim pankreas seperti tripsin, kimotripsin, karboksipeptidase, dia akan dijadikan polipeptida yang kecil ya. Nah, dari situ dia menjadi peptida kecil dan terurai menjadi asam amino, karena asam amino adalah gandengan asam amino ya, yaitu dia itu adalah ada yang dipeptide ya, dipeptide-nya 2 aja, 2 asam amino, atau yang tripeptide artinya 3 asam aminonya ya. Nah, dari
polipeptida yang kecil menjadi asam amino itu terjadinya oleh enzim-enzim brush border ya tadi seperti adanya di mana itu di usus ya, enzim-enzim brush border ya yang mengeluarkan enzim aminopeptidase, karboksipeptidase dan dipeptidase. Ya, des itu dase itu ya, ase itu artinya enzim ya. Nah, di perut di lambung ya, asam amino akan diabsorpsi melalui kotransport dengan natrium. Apa artinya kotransport? Yaitu ya ada kotransport. Jadi dia kan asam amino itu sifatnya sangat polar ya, dia akan sukar untuk menembus sel dari epidermal sel ini ya, dia susah untuk menembus keluar ya. Jadi dia harus melalui kotransport ya, misalnya dia mencari ya kotransport, dia mencari molekul lain yang bisa keluar sama dia ya dengan satu carrier. Nah, kebetulan dia kotransport dengan natrium ya. Nah, beberapa dipeptida dan tripeptida ya dapat diabsorpsi melalui kotransport dengan hidrogen karena hidrogen dengan natrium kan sama-sama +1 ya. Dan mereka akan terhidrolisa lagi menjadi asam amino di dalam sel ya. Nah, jarang terjadi tapi ada ya, terjadi transcytosis ya dari small peptida oke. Terjadi transcytosis. Nah, asam amino ya akan melalui sel-sel epitel ya dengan cara facilitated diffusion. Ya. Nah, ya kemarin itu kita telah pelajari itu ya yang difusi, facilitated diffusi, aktif diffusi, ingat nggak ya? Dan dia akan masuk kembali ke pembuluh darah di villi ya, dan kemudian dia akan diabsorb lagi ya, ditransport dibawa ke liver lagi melalui hepatic portal vein ya. Jadi ini penting sekali, yaitu vena porta, hepatic portal vein, vena porta yang akan masuk ke liver. Nah, kita teruskan dengan metabolisme protein dalam liver atau dalam hepar ya. Asam amino AA, saya singkat AA ini ya. AA bukan AA GIM ya. Mengalami reaksi deaminasi. Apa itu deaminasi? D itu kan artinya dibuang ya, pembuangan atau pengurangan ya. Pengambilan gugus amina ya menghasilkan amonia. Ya kalian tahu kan kayak bau amonia itu kalau kita pergi pipis ya, bau amonia itu asal dari asam amino ya. Nah, kemudian dia akan menjadi dia terdeaminasi. Jadi amin tuh NH2 kan, amin itu dibuang ya. Nah, pengubahan amonia menjadi urea yang tidak larut dalam air dan dapat dikeluarkan melalui ginjal bersama urin ya. Jadi urea, perubahan amonia menjadi urea yang larut dalam air. Yes, kalau boleh kan. Oke. Nah, liver atau hepar juga adalah tempat produksi protein ya, seperti albumin, sebagian globulin ya, dan faktor-faktor pembekuan darah. Ingat ya, kalau livernya sakit ya, livernya gagal ya, akan terjadi albumin itu jadi kurang juga ya, maka pasien itu bisa kembung tubuhnya ya. Kembung, kenapa kembung? Karena kurang albumin ya, jadi terjadi bengkak-bengkak di seluruh tubuh. Oke, nanti saya kasih tugas kalian untuk bahas mengenai ini ya. Nah, sebagian globulin dan faktor-faktor pembekuan darah. Konversi antara berbagai asam amino juga ya, dan sintesis senyawa lain dari bahan dasar asam amino. Jadi asam amino itu unik ya, dia ada yang asam amino esensial, asam amino esensial kan,
ya, essential amino acids. Yang tidak asam amino acid essential ini tidak dapat dibuat ya, kita harus minum supply dari luar. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini reaksinya amino acid plus keto acid. Jadi kalau kalian lihat gambar ini ya, ada reaksi-reaksi, misalnya transaminasi ya. Kalau dari judulnya pun sudah ketahuan, transaminasi berarti amin yang dipindahkan ya. Dan ada yang oksidasi, deaminasi. Jadi deaminasi berarti NH3-nya dikurangkan ya. Oksidasi ya, oksidatif deamination. Oke. Nah, akan dihasilkanlah darah dengan komposisi yang kita ingini ya. Oke, so kita sama ini tadi kan kita pencernaan protein ya, sekarang pencernaan lemak. Oke. Lemak. Nah, lemak itu masuk dalam tubuh kita dalam bentuk apa? Minyak ya. Dalam bentuk apa lagi? Lemak hewan ya. Dalam bentuk apa lagi? Ada fito ya. Itu lemak dari tanaman juga ada yang fito ya. Ya. Nah, pertama lemak itu kan banyak, ada kolesterol, ada trigliserida ya. Nah, trigliserida itu adalah asam lemak ya. Dan dia dalam makanan dia mengalami perubahan ya, apa? Perubahan enzimatik ya. Terpecah ya menjadi lingual lipase. Jadi APS yang apa? Lipase itu dari mana? Dari pankreas ya. Dia tugasnya adalah memecahkan lemak ya menjadi asam lemak trigliserida ya. Nah, kemudian ini lingual itu berarti dalam lidah ya, di lidah. Nah, dalam lambung itu ada juga ya, lingual itu lidah atau mulut ya. Dalam lambung ada juga ya, tapi dia hanya sedikit keperluannya ya. Ada dalam small intestine. Ya, dalam small intestine. Jadi dia mengalami emulsifikasi ya, yaitu seperti sabun ya, detergen ya, dengan pembentukan misel-misel kalau kalian sudah belajar ya fisika farmasi. Oke. Nah, dengan garam empedu, makanya garam empedu ini pentingnya adalah untuk melarutkan zat-zat lemak ini. Ya, kemudian kalau waktu dia sudah melalui pankreas, dalam pankreas itu ya ada dihasilkan enzim ini ya. Nah, fatty acids itu apa tadi, asam lemak ya, fatty acid dan monoglicerida. So because karena biasanya fatty acid itu adalah triglycerida. Ya, tapi ini yang mono, oke? Okay? Nah, dia akan masuk ke dalam usus, sel usus melalui difusi, ya. Nah, fatty acid ini asam lemak ini dan monoglicerida ini ya akan bergabung membentuk triglicerida ya, dan mereka asam lemak dan monoglicerida akan menyatu ya, dia akan membentuk triglicerida ya, dan kemudian akan juga bergabung dengan lipid-lipid lain dan protein-protein dalam sel. Nah, di dalam lambung itu kan kilomikron. Kilomikron itu adalah kayak makanan yang kita barusan dicerna itu dalam lambung ya. Semua campur jadi satu, itu namanya kilomikron. Ya, kilomikron. Kilomikron kali ya. Nah,
Dekylomikron ya, kilomikron ini ya akan masuk ke dalam filus. Ingat nggak? Fili itu jamaknya dari filus. Filus itu yang itu kayak jonjot-jonjot usus itu ya. Dan ditransportasikan ya ke peredaran darah sistemik ya melalui limfa. Jadi ingat, kita itu ada dua yang mengalirkan sesuatu ke seluruh tubuh, yaitu melalui darah dan melalui limfa. Oke? Ya. Kemudian kailomikron itu tadi apa? Kemudian asam-asam lemak yang rantai karbonnya itu pendek, ya mereka dapat diabsorpsi dan kemudian mereka akan masuk ke kapiler dari kapiler ya, dari filus, dari apa namanya tadi? Ya, dari filus itu dengan difusi ya, dengan difusi dan sudah berada di dan dia berdifusi kan, difusi kemudian ya di dalam fili, tahu nggak fili itu jonjot usus ya, berdifusi dan dia akan ditransportasi ke liver melalui vena porta ya, hepatic portal vein. Oke. Nah, peranan liver dalam metabolisme lemak yaitu menyimpan trigliserida ya, memecah asam-asam lemak untuk menghasilkan ATP. Jangan lupa ya, nanti ada siklus Krebs dia ya. Nah, memecah asam lemak menghasilkan ATP. ATP itu untuk apa? Untuk tenaga ya. Kemudian sistem kolesterol. Sintesis bukan sistem ya, sintesis kolesterol ya. Kemudian sintesis lemak. Jadi kolesterol itu sumbernya ada dua, yaitu dari makanan kita 80% ya, dan hanya 20% itu sintesis dari bahan dasarnya. Oke. Nah, sintesis alkohol, sintesis lemak dari karbohidrat. Jadi ada bisa juga ya dari lemak menjadi karbohidrat ya, atau dari protein menjadi karbohidrat ya. Nah, tergantung keperluannya. Sintesis lipoprotein ya. Lipoprotein itu ya, seperti HDL, LDL ya, yang akan membawa kolesterol, asam lemak dan trigliserida ke dalam sel. Ya. Nah, kemudian apa? Inilah dia ya. Jadi menyimpan trigliserida, memecah asam lemak, sintesis kolesterol, sintesis lemak dari karbohidrat dan protein, sintesis lipoprotein ya, yang akan membawa kolesterol, asam lemak dan trigliserida dalam sel. Ya, dia akan membuat juga garam empedu. Nah, untuk absorpsi lemak ini adalah ilustrasinya ya. Jangan lupa di bawahnya ada keterangan. Ya, jadi kalau kalian melihat gambar, ini adalah fat. Fat itu apa? Lemak ya. Nah, oleh enzim yang namanya lipase, ya dia akan menjadi, kalau itu kan hanya begitu. Tapi dia akan menjadi misel. Apa itu misel? Ya, misel. Jadi kalau kalian lihat ini adalah satu kolesterol kayak vehikelnya VLDL atau LDL ya. Kemudian ya dia ada dalam misal. Jadi misal itu bukan nama orang ya, tapi kumpulan dari butir-butir itu Pak, asam lemak itu ya, lemak ya. Nah dia membentuk misel, oke? Okay? Bile ya, liver juga kamu. Jadi dari liver itu akan mengeluarkan empedu ya, dan empedu ini akan melarutkan ini ya. Jadi dia kan ada berapa itu ininya, hasilnya dilarutkan ya. Nah, ini kemudian yang ini kan sekarang dari lemak dia menjadi asam lemak tetapi yang short chain, artinya rantainya pendek ya. Nah, kemudian ini apa, Mg ini sini. Ya, jadi dia ini asam lemaknya ya.
Nah, kolesterol. Jadi ada dua macam kan saya bilang ada yang trigliserida, ada yang kolesterol ya. Kalau yang kolesterol mereka akan dibonceng ya oleh kilomikron misalnya, kilomikron. Nah, itu juga nanti vitamin juga ya, vitamin larut dalam lemak ya. Kemudian dia akan kan kilomikron itu apa? Hasil pencernaan itu namanya kilomikron ya. Nah, saya rasa kemudian kalau setelah ini kan semua yang di kotak ini ada di yeyunum. Apa itu yeyunum? Apa? Usus halus ya, bagian dari usus halus. Yang ini semuanya dalam ya Kerder in the lumen. Apa ini loh yang di sini itu ileum ya. Jadi yang di sini adalah yeyunum, ileum. Ileum juga usus halus ya. Nah, kemudian di sini dia akan masuk lagi ke portal venous porta. Jadi vena porta ini akan membawa ini semua pergi ke liver untuk demetabolisasi ya. Nah, ini langkah-langkahnya ini ya. Metabolisme lipid ini ya. Jadi yang tadi itu mungkin agak membingungkan ya, tapi ini gampang dicerna ya. Jadi lemak yang telah tersimpan di jaringan adiposa. Jaringan adiposa itu jaringan lemak sama ya. Lemak yang telah disimpan di adiposa dan juga lemak dari makanan ya. Nanti akan menjadi trigliserida. Nah, nanti trigliserida menjadi apa? Gliserol ya kan? Nah, kemudian gliserol ini dapat menjadi salah satu gambar untuk gliserol ya. Gliserol ini apa dia dapat mengalami lipogenesis, pembentukan ya lipid lagi. Kan dia hasil pemecahan lipid nih dari trigliserida menjadi gliserol ya. Nah, fatty acid. Jadi kan karena trigliserida ini adalah dari gliserol atau jenis lain ya, ditambah evita. Kok evita? Gliserol tadi kan. Terus ini jadi trigliserida ya akan terpecah menjadi gliserol dan asam lemak. Ya, dan asam lemak ini akan mengalami beta oksidasi menjadi asetil CoA ya. Nah, kamu kalau lihat di sini ada dua arah ya, ada arah ke sini, ada arah ke sini lagi ya. Jadi dari asetil CoA ini bisa jadi asam lemak lagi. Ya, jadi ada two way ya, bukan jalan satu arah tapi jalan dua arah ya. Nah, dari glikolisis tadi apa? Yaitu glukosa ya, glikolisis dari glukosa dipecah ya. Nah, akhirnya menjadi purific acid, asam purifat ya. Kemudian dari situ akan menjadi acetyl CoA. Ingat acetyl CoA ya. Nah, acetyl CoA ini diperlukan untuk sintesis kolesterol. Oke, atau citric acid recycle. Ya. Nah, ini citric acid cycle itu disebut juga Krebs cycle. Ya. Nanti kan itu diperlukan acetyl CoA. Jadi Krebs cycle itu nanti akan menghasilkan suatu kandungan menghasilkan satu reaksi ya, rantaian reaksi yang akhirnya menjadi ATP. Jadi ujung-ujungnya untuk siklus Krebs ini yang pentingnya adalah menjadi ATP ya. ATP tambah H2O tambah air. ATP itu loh ya untuk energi. ATP menjadi ADP nanti kalau dia menggunakan energi. Ya. Nah, sekarang bagaimana konversi antara karbohidrat, lipid, dan protein? Ada hubungannya tiga-tiganya ya. Jadi kalau kita bilang, aku kan nggak makan makanan berlemak, ya. Tapi kalau kamu makan nasi banyak-banyak, ya sami mawon juga.
ya, karena dari nasi, dari karbohidrat ini bisa terbentuk lemak, ya. Nah, dari kalau misalnya kita nggak makan, kita diet nasi, kan ada orang diet nasi nih, ya, nggak makan nasi sama sekali, ya. Nantinya akan terjadi pemecahan lipid, ya, lipid akan dipecahkan sehingga dia menjadi lebih gawat, ya. Nah, lipid akan dipecahkan juga menjadi karbohidrat. Bukan lebih gawat ya. Maksudnya bagus juga kalau lipid itu dipecahkan kan. Ya, jadi dia itu bagus kalau lipid bisa dipecahkan dari karbohidrat. Tapi jangan lupa dari karbohidrat pun bisa menjadi lipid juga, ya. Nah, jadi sekali coba ya ini ya. Kalau tadi si glikogen ini ya di kita pecah-pecah-pecah menjadi piruvic acid. Dan di piruvic acid ini dia akan menjadi asetil-CoA. Ingat satu kuncinya ya, asetil-CoA. Nah, asetil-CoA ini masuk ke Krebs cycle tadi itu, ya, yang kalian buat juga itu Krebs cycle, ya. Nah, Krebs cycle ini nanti akan menghasilkan ADP atau ATP, ya. Nah, ini asetil-CoA ini bisa jadi bahan dasar ya untuk membentuk gliserol, oke, dan trigliserida lagi, ya. Ini adalah two ways sih, ya, two ways, dua jalan, ya. Nah, begitu juga di sini protein menjadi asam amino, ya, dan asam amino nantinya dapat menjadi keto acid, ya. Dia nggak langsung apa amino acid ini, ya, dia bisa dipecahkan juga menjadi urea. Ingat ya, amino acid nanti ujung-ujungnya kalau dia dipecahkan nih jadi NH3, kemudian dia menjadi urea, ya. Nah, urea ini akan diekskresikan di urin, ya. Namun kalau ada gagal ginjal, maka ureanya akan naik, ya, karena tidak bisa semua urea itu dikeluarkan, ya. Nah, beginilah. Jadi dari amino acid dapat menjadi keto acid. Dari keto acid nanti dia ke sini lagi, ya. Barang siapa bila tubuh kita ada kekurangan, ini semua akan saling melengkapi. Nah, sekarang macam-macam lipoprotein. Apa itu lipoprotein ya? Lipoprotein adalah, kita sering dengar ya, lipoprotein, bukan lipomol ya, bukan ya. Lipoprotein ini adalah sebenarnya suatu rangkaian ya, satu rangkaian antara protein dan lipid, ya, di mana di sini ada kepalanya itu ya, itu hidrofilik, ya, hidrofilik, tapi ada ekornya itu hidrofobik. Oke. Nah, di dalam lipoprotein ini ada, kalau kalian lihat ini sebenarnya cuma pembesaran ya, pembesaran. Ini kan yang ini ya. Nah, ini besar sekali, ini adalah kilomikron. Ya, kilomikron ini adalah lipoprotein yang mengangkut ya makanan yang baru dicerna sehingga dia itu besar, ya. Nah, dalam setiap, yang ini adalah VLDL, itu cukup besar juga. Yang ini adalah LDL, ya, dan ini adalah HDL. Oke. Nah, seperti sini kalau saya bayangkan ya, lipoprotein ini kayak coklat Ferrero Rocher ya. Kalian tahu kan coklat Ferrero Rocher? Suka nggak? Pernah makan nggak? Halo? Halo? Iya, Pak. Ya, itu coklat Ya, Pak. Ferrero Rocher. Kamu Hadir, tahu Pak. kan? Yang bulat-bulat itu ya, yang warnanya kuning ya, dalamnya ada coklat sih. Ya. Nah, ini itu sama seperti kayak gini, cuman di sininya kalau coklat itu kan di sininya kacang. Ya enggak? Ya, Pak. Nah, yang kalau kalian gigit keluarlah dia punya coklat ya, itu mahal ya, yang enaknya mahal ya. Nah, kayak gitu juga, tapi yang ini kacang-kacang sini yang kamu lihat ini adalah apoprotein. Apo ya, apoprotein. Oke. Nah, dia apoprotein itu ada banyak macam apoprotein ya, ada yang baik dan berguna, ada yang kurang baik ya. Nah, jadi kalian harus tahu bahwa
lipoprotein yang kita bilang kolesterol itu sebenarnya dia bukan kolesterolnya, dia adalah pembawanya. Lipoprotein itu adalah pembawanya. Ya. Nah, jadi yang kita bilang eh, eh, kolesterol jahat itu yang mana? Kolesterol jahat. Yang HDL kah atau yang LDL? LDL, Pak. LDL ya, yang HDL ini yang baik ya. Kamu lihat ya kecil dia. Yang jahat ini yang justru yang ini ya, VLDL, LDL ini jahat ya. Nah, terutama kenapa kita selalu menuding ke LDL karena LDL itulah yang banyak ya. Dia membawa apa? Ada nggak ya di sini ya? Nah, ini. Nah, ini. Kalau setelah kalian lihat ini kalian akan mengerti kenapa kita bilang LDL itu jahat ya. Jadi lemak ya dari makanan kita ya dia akan masuk kan cerna di usus kan ya. Nah, akan masuk dari usus itu waktu dia akan ada di paket ya, paketnya itu namanya kilomikron ya. Kilomikron ya, itu adalah paket di mana ada lipoprotein, di dalamnya ada lemak yang dari pencernaan ya. Nah, di situ ada enzim lipoprotein lipase ya, lipase lipoprotein. Oke. LPL kalau kita ketahuinya ya. Nah, oke. Lipase ya. Kemudian di sini kilomikron ini oleh lipase ini dia menjadi lebih kecil ya, yaitu menjadi kilomikron remnan ya. Remnan itu apa artinya? Sisa ya, sisa kilomikron. Nah, dan HDL karena dia akan menjadi HDL dan sisa kilomikron. Oke. Nah, HDL ini apa yang dia HDL ini buat? Dia akan mengangkut kolesterol, dia akan mengangkut kolesterol ya. Dia akan masukkan kembali ke liver ya. Jadi dia akan angkut kolesterol ya, masukkan kembali ke dalam hepar atau liver. Untuk apa? Untuk dirombak. Ya, jadi kolesterol masuk lagi ke sini untuk dirombak. Bagus. Ya, jangan jalan-jalan ke pembuluh darah nanti kamu memblok pembuluh darah. Ya, kembalilah ke liver dan dipompa. Dipompa pula, dihancurkan. Ya, kembali ke liver, kemudian dia untuk di metabolisme lagi ya, dihancurkan. Jadi nah, sedangkan liver itu sendiri dia akan mengeluarkan VLDL ya, VLDL, kemudian dia akan menjadi IDL ya, intermediate ya. Ini very low density ya. Kenapa makin high density ya, dia itu makin kecil kayak intermediate. Kalau ini kan VLDL ini besar ya, besar. Sampai ke IDL itu sudah sedang, sampai ke LDL dia udah agak kecil ya. Nah, khusus untuk LDL dia membawa kolesterol dari liver ya ke tetangga-tetangga gitu ya, ke mana? Ke tetangganya di mana? Di luar liver, artinya ekstra hepatik ya. Nah, dia akan di sel, kalau dia masuk ke sel ada reseptor ya, dan dia dapat masuk ke dalam sel itu ya. Nah, kalau dia banyak masuk ke dalam pembuluh darah misalnya, akan terjadi sumbatan. Oke. Nah, tadi ini sudah ya. Jadi kenapa kita bilang LDL itu baik, jahat? Kenapa kita bilang LDL itu jahat? Karena dia yang paling banyak mengangkut kolesterol ya dari sistem reproduksi ini ya. Kok reproduksi? Sistem pengangkutan kok reproduksi. Aduh, ngaco. Sistem pengangkutan kolesterol lemak ya. Jadi dia akan mengangkut kolesterol
dari liver ke jaringan-jaringan. Sedangkan HDL dibilang adalah kolesterol yang baik karena dia akan mengangkut kolesterol, ya, akan diangkut ke liver untuk dirombak. Ya, liver itu seperti gudangnya, ya, untuk dirombak lagi. Oke. Nah, sekarang kita bicarakan mengenai sel darah merah, ya, hemoglobin. Hemoglobin itu didegradasi di hati menjadi bilirubin, ya. Jadi kalian tahu ini hemoglobin, ya. Dia punya apa? Intinya sini namanya hem, dia mempunyai besi, zat besi. Fe, ya, zat besi. Oke. Nah, apa fungsi hemoglobin? Fungsi hemoglobin adalah mengikat oksigen, ya, untuk ke seluruh tubuh kita. Ya, tapi hemoglobin kan bisa tua, ya. Kalau dia udah tua, dia kan sel darah merah itu kan hidup sekitar 120 hari, ya. Setelah itu dia akan terdegradasi, ya. Nah, kalau sel darah merah itu terdegradasi, maka hemoglobin pun ikut didegradasi juga, ya. Degradasinya di mana? Di liver, ya, di hepar menjadi bilirubin. Nah, bilirubin mengalami reaksi konjugasi. Nanti kita akan lihat, ya, reaksi ada beberapa macam reaksi. Ini reaksi konjugasi disebut conjugated bilirubin. Itu di mana? Di liver kita, ya. Nah, conjugated bilirubin dapat difiltrasi oleh ginjal, ya, kemudian mengalami metabolisme menjadi urobilinogen, ya, dan dikeluarkan di dalam urin, urobilinogen, ya. Jadi bilirubin ini, ya, bilirubin ini dia lipofilik, artinya larut dalam lemak. Bilirubin dapat difiltrasi oleh ginjal, kemudian mengalami metabolisme menjadi urobilinogen, ya, dan dikeluarkan dari urin. Jadi urin kita itu berwarna apa? Berwarna kekuningan itu, ya, karena urobilinogen. Oke. Nah, bilirubin juga dikeluarkan melalui fesis. Jadi kalau jumlahnya banyak, akan keluar ke jaringan tubuh lain dan orang tersebut akan kelihatan kuning atau jandis. Jadi misalnya kalau orang ini terjadi hemolisis, ya, hemolisis itu mungkin autoimun. Autoimun itu apa? Kekebalan tubuh menyerang dirinya sendiri, ya. Nah, jadi sel darah merahnya pecah hemolisis, ya. Nah, itu dapat terjadi, ya, bahwa karena banyaknya hemolisis itu, maka bilirubin akan naik. Kamu bisa lihat di mana benang ininya, hubungannya, ya. Nah, kalau jumlahnya banyak akan keluar ke jaringan tubuh lain, ya, maksudnya kayak ke permukaan kulit, ya, dan orang tersebut akan kelihatan kuning atau jaundice. Ya, itu yang kita lihat kalau di orang yang sakit liver, kan, sakit hepar, ya, sakit hati, dia akan kuning-kuning, ya. Nah, karena si bilirubin itu. Oke, contohnya ini, ya, kuning. Oke. Jadi bilirubin breakdown, ya, bilirubin itu apa? Pemecahan bilirubin, dia menjadi unconjugated bilirubin, ya. Nah, yang unconjugated ini masuk ke dalam liver, dia menjadi conjugated bilirubin. Nah, dia akhirnya masuk ke mana ini? Kan ingat nggak? Dia bilirubin ini akan masuk ke empedu juga, ya, empedu, ya. Kemudian dia akan dimetabolis menjadi sterkobilinogen, ya, masuk lagi ke vena porta, ya, kemudian masuk lagi ke hati, gitu. Itu makanya itu namanya siklus enterohepatik,
ya, enterohepatik tadi kita sebut ya, dari liver ke cerna, ya, kemudian di sini ya, kemudian menjadi sterkobilinogen lagi, aktif lagi ya. Nah, sekarang tentang metabolisme obat dan racun ya. Nah, ada 2 fase ya, fase pertama dan fase kedua. Fase pertama reaksi yang biasanya terjadi adalah oksidasi, hidroksilasi, dealkilasi, deaminasi dan hidrolisis ya. Nah, contohnya adalah aspirin, tinggal OH-nya ya. 25 tinggal mengalami aspirin ini mengalami hidrolisis. Jadi apa? Jadi salisilat, asam salisilat dan satu lagi acetic acid ya, asam salisilat dan apa? Asetat ya, asam salisilat dan asetat. Oke. Makanya kalau yang kamu tahu ya, kalau yang ada praktikum ya, kalau aspirin itu kamu coba gerus dia. Gerus di lumpang gitu ya, nanti kalau kamu praktikum ya. Aspirin kamu gerus dia. Kamu akan mencium bau apa? Siapa yang pernah? Belum pernah, Pak. Belum pernah nyoba. Belum pernah ya. Kalau kamu gerus tuh aspirin, nanti kalau di lab ada kesempatan ya, mungkin ada kesempatan. Dia akan jadi bau cuka. Kamu tahu bau cuka nggak? Iya, tahu, Pak. Nah, bau cuka ya. Karena apa? Karena akan terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat ya kan, ini sini asam asetat ya. Nah, itu fase pertama. Fase kedua itu konjugasi. Konjugasi itu misalnya ini asam salisilatnya ya. Kemudian ada konjugat. Konjugat itu SDN konjugat itu adalah kayak couple itu ya, mengikat ikatan ya, konjugat, ikatannya konjugat. Nah, ikatan ini yang membuat mereka itu dapat larut dalam air, lebih larut dalam air ya, tahan terhadap iksan tahan terhadap tahan terhadap dia bisa larut dalam air. Jadi dia kan konjugat nih ya, konjugat dengan glucuronide ya, dia airnya dapat larut dalam air. Kalau ini kurang larut dalam air karena dia terkonjugasi, dia dapat larut dalam air. Kenapa dia perlu larut dalam air? Karena dia harus keluar ke ginjal ya. Nah, ginjal itu kan banyak air di sana ya, jadi harus larut dalam air. Oke? Nah, contoh dari fase 1 ya, yaitu contohnya warfarin. Kalau kamu tahu warfarin itu antikoagulan ya, obat pengencer darah. Nah, kemudian dia akan mengalami, ini kalian nggak usah hafal ya, nggak usah dihafal ya. Cuman kalian tahu aja dari warfarin menjadi warfarin alkohol. Ya. Dari warfarin alkohol dia menjadi itu saja yang kita akan lihat ya, dari warfarin menjadi warfarin alkohol ya. Nah, ada juga yang tadi itu ya, aspirin terhidrolisis menjadi asam salisilat dan asam asetat. Ini pun juga termasuk reaksi fase 1 ya. Nah, kemudian reaksi fase 2. Jadi tadi yang belum saya bacakan di sini ya tadi ya. Tujuannya untuk reaksi fase 1 adalah menghasilkan molekul yang kurang toksik pada umumnya ya. Tapi ada juga obat-obat yang metabolitnya aktif. Ya, ada juga obat-obat yang metabolitnya sangat toksik. Ya, jadi tujuannya sebenarnya supaya molekulnya itu kurang toksik, karena molekulnya itu kan banyak mungkin karena nantinya akan dikeluarkan melalui tubuh kita ya. Tapi sekarang kita buat dulu untuk jangan toksik ya, kurang toksik. Oke? Kemudian fase 2. Nah, tujuan dari reaksi fase 2 pada umumnya adalah supaya menghasilkan molekul yang lebih larut dalam air ya, sehingga bisa dikeluarkan melalui ginjal atau urin ya. Nah, contoh-contohnya adalah yang sering menjadi konjugatnya itu adalah glukuronil ya, sulfat, metil, asetil, glisil ya, glutathione. Oke, yang sering jadi kamu bilang apa? Ini seperti buntutnya gitu ya, reaktannya ya.
Nah, kayak misalnya gini, ini obat. Nah, itu ada pasangannya. Pasangannya adalah glucuronide. Nanti dia boleh pilih mau glucuronide atau mau meti ya dan sebagainya, asetil ya. Tapi itu juga ya tergantung dari molekulnya ya. Enggak semuanya mengalami hal yang sama. Tapi kebanyakan sih glucuronil, kebanyakan ya. Tadi contoh fase 1 ya. Contoh fase 2 ya. Nah, kita sampai fase 2. Contohnya adalah aspirin tadi kan terhidrolisis menjadi salisilat, asam salisilat ya. Nah, kalau yang ini sih masih fase 1. Ini yang dari sini ke sini fase 2 ya. Jadi bisa terjadi asam salisilat itu menjadi tambah glukuronida itu ya, asil alil glukuronid ya, glucuronide. Dan ada juga dengan glucuronide yang lain ya, tapi yang bukan OH-nya bukan dari sini tapi OH-nya dari sini ya. Nah, dia menjadi salicylphenetic glucuronide ya. Kemudian dia bisa juga dengan glycine, ada loh ya aspirin glycine ya, dengan suatu asam amino glycine ini ya. Nah, ada juga oksidasi. Oksidasi juga bisa ya. Jadi gentian asam gentisik misalnya ya. Jadi glucuronide, oke, glycine, orientation, oxidation ya. Dan juga misalnya ada um, fungsi liver lain yaitu sintesis albumin, globulin, jadi protein ya, dan faktor-faktor pembekuan darah dan protein lain-lain. Jadi kalau seseorang itu sakit liver yang kronik, ya kemungkinan dia akan juga mengalami albuminnya rendah karena contohnya albumin itu rendah ya kalau orang yang mempunyai sakit liver. Jadi dia cenderung untuk itu perutnya membesar ya, asites ya atau ascites. Oke. Nah, karena kalau albumin rendah maka akan terjadi edema. Kalian tahu nggak ya? Akan terjadi edema. Nanti saya kasihkan tugas kelompok supaya kalian dapat membuat tugas kelompok ya. Sistem kekebalan tubuh contohnya adalah Kupffer cell pada retikulo endotelial dari liver ya, memakan atau fagositosis sel-sel darah merah yang tua dan kuman-kuman. Oke. Nah, aktivitas vitamin D dari Provit D ya, aktivasi vitamin D, oke, vitamin D di kulit dan menyimpan darah sebagai cadangan. Jadi artinya apa? Di dalam liver itu kan organ paling besar ya, di situ banyak sekali pembuluh darah ya, dan banyak darah yang masuk, dan meskipun kita tahu apa rekornya itu ya cuman ya, jadi dia menyimpan darah sebagai cadangan ya. Jadi di situ karena liver, kamu kan tahu kan liver itu kalau kita lihat di kuliah pertama ya, dia itu struktur anatominya itu seperti spons. Saya ingat gak minggu lalu saya jelaskan itu seperti busa itu ya, busa kita buat cuci itu spons itu ya. Nah, di situ banyak pembuluh-pembuluh darahnya. Jadi disitulah tersimpan banyak darah. Nah, ketika kita membutuhkan darah, memerlukan darah, nanti darahnya dialirkan dari sana gitu ya. Nah, juga aktivasi vitamin D ya. Karena vitamin D itu ada sebenarnya di bawah kulit kita ya, yaitu provitamin D. Tapi provitamin D ini harus diaktifasi di di liver dulu ya, di hati dulu oleh vitamin D. Ya, saya rasa ini adalah yang terakhir. Ada pertanyaan nggak ya? Apakah kalian ada pertanyaan? Ya, hampir 1 jam ya. Apakah ada pertanyaan? Cukup, Pak. Nah, kalau nggak ada kita ambil ini dulu ya, print screen dulu.
Screenshot dulu. Screenshot dulu. Nanti hari Sabtu kita ada praktikum ya jam 3 ya, mulai ya. Nah, saya mau memberikan kalian tugas kelompok nih ya. Jadi tolong nanti saya mau tahu daftar mahasiswa yang ambil mata kuliah ini keseluruhannya ya. Nanti saya lihat mau berapa kelompok kita ini ya. Nah, anak-anak pagi campur aja ya. 1, 2, 3 ya. Adit, kamu kerja ya? Iya Pak, masih Lagi dikerjain. kerja. Waduh, rajin-rajin semua ini. Siapa lagi yang kerja di sini? Aku lihat. Siapa lagi yang kerja? Enggak ya. Rizky? Kerja malam Rizky ya? Iya Pak, lagi di luar Pak. Masuk siang Pak tadi Pak. Iya, kamu masuk siang terus ya. Oke ya, kalau yang lain-lain sudah pulang kerja ya. Oh ini Trisna, Bu Trisna kerja ya? Kamu kerja di rumah sakit ya? Di rumah sakit? Iya Pak. Iya. Oke. Fitri ini siapa? Fitri Jojo ini siapa ya? Fitriani Surbakti Pak. Hah? Yang Fitriani Surbakti. Oh, iya tadi kan jam 6.30 kan saya bilang ini linknya ini terus dia masuk ke situ. Dia udah masuk pagi-pagi jam 6.30 ya Fitri ya. Jadi lagi buka puasa sebenarnya sama teman-teman. Jadi saya lagi lihat ada di grup muncul. Ada itu kamu langsung masuk ya. Aduh, ya. Gak apa-apa sih. Ya. Karena kebetulan saya lagi Zoom sama teman-teman. Terus ada teman saya juga namanya Jojo. Jadi aku bilang ini siapa ini? Fitri Jojo. Oke. Nanti hari Sabtu kita praktikum Zoom juga ya, melalui Zoom ya, jam 3 siang ya. Jam 3, ya jam 3 lah ya. Saya rasa 1,5 jam boleh itu, 1,5 jam. Jam 3 sampai jam 4.30 ya. Tentang materi apa Pak? Materinya nanti saya kalau udah siap saya kasih kalian. Yaitu materi ini juga ya, materi Anfisman ini ya. Oke, baik Pak. Oke, sekarang saya mau foto dengan mahasiswa pagi. Rizky, Khotimah, dan Silmi. Ya, Silminya masih di mana tuh Silminya tuh? Ya, yang lain boleh silakan leave dulu ya. Selamat malam, selamat istirahat semuanya. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Silmi, Rizky, kamu nggak bisa tampakkan dirimu ya? Bapak saya udah on cam tapi nggak kelihatan ya Pak? Enggak. Atau kayaknya wifi saya mungkin unstabil Pak? Oh sekarang udah kelihatan. Bentar ininya dulu ya, ininya dulu.
Oh, Silminya nggak muncul lagi. Silmi. Iya, Pak. Satu, dua, tiga. Belum, Silmi belum kelihatan. On videonya dulu. Belum, Pak. Saya udah on sih, Pak. Kalau di device saya. Jaringan saya mungkin, Pak. Oh iya. Saya tungguin bentar. Tadi sih muncul tadi. Rizky. Satu, dua. Ini yang ini saya foto dulu deh ya. Satu, dua, tiga. Satu lagi ya. Kita ini dulu. Stop share dulu. Nah ini. Siapa ya? Rizky keluar ya? Kok keluar? Rizky masuk lagi, tolong. Iya Pak, saya kabari. Nah, datang dia. Maaf Pak, koneksi saya buruk Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya. Yuk, Mati tadi Pak. Silmi juga koneksinya buruk, kasihan dia. Apa, Yuk, Pak? Iya, Pak. Iya. Maaf ya, Yuk. Pak. Satu, dua, tiga. Tuh pas bisa. Satu, dua, tiga. Nah, pas bisa, bentar. Silmi jangan ini dulu ya. Saya kan yang tadi kan nggak ada ini. Ke ini dulu, bentar saya share. Pas bisa nih. Nah, pas bisa, saya ini dulu. Nah, satu, dua, tiga. Oke, cukup. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Baik, Selamat Pak. malam. Ya Pak, terima kasih Pak. Malam. Malam, Selamat Pak. malam. Sampai istirahat.